Sholat 2 hari raya ini termasuk min khususiyati hadil ummah, termasuk keistimewaan bagi umat ini, yaitu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Walidikum awatina wa awatikum wa awatil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal wassalatul idaini, utawi sembayang riya loro, ai Idul Fitri tegese raya fitrah, wal adha lan raya adha, iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kokohaken, wa tusyra'u lan den lakoni apa ya se sholatul idaini jamaatan hale berjamaah, walim faridin lan katuwe wong ijenan, wa musafirin lan wong kang lunga, wa khurrin lan wong merdeka, wa abdin lan budak, wa khunsa lan wong wandu, wa mra'atin lan wong wadon, la jamilatin ora kang ayu, wala dzati hayatin lan ora wong wadon kang anduweni tingkah. Pasal ini menerangkan sholat 2 hari raya. Sholat 2 hari raya ini termasuk min khususiyati hadil ummah, termasuk keistimewaan bagi umat ini, yaitu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat yang lain selain umat Kanjeng Nabi tidak ada sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Itu adalah keistimewaan, termasuk keistimewaan umat Muhammad, yaitu sholat istisqa, sholat minta hujan, wal kusufan, sholat gerhana matahari, gerhana rembulan. Itu juga termasuk keistimewaan bagi umat Muhammad saja, seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Jalalus Suyuti. Pertama kali yang dikerjakan sholat id oleh Kanjeng Nabi yaitu Idul Fitri pada tahun kedua Hijriah. Jadi pada tahun kedua Hijrah, 2 tahun setelah hijrahnya Kanjeng Nabi, baru ada syariat sholat Idul Fitri. Termasuk juga pada tahun kedua, yaitu Idul Adha. Idul Adha. Dalilnya fasholli li rabbika wanhar. Itu dalilnya Idul Adha. Sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya sunat muakkadah. Karena apa? Karena limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam alaiha. Karena Rasulullah selalu mengerjakan. Itu dikatakan sunnah muakkadah karena selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Terus oleh karena sunnah, kalau ditinggal hukumnya makruh, ya.
sholat tersebut, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, itu dilakukan dengan cara berjamaah, bisa sendiri juga boleh, orang bepergian juga disunatkan, orang merdeka, bukan budak, disunahkan juga, budak juga disunatkan, orang perempuan juga disunahkan, orang banci juga disunahkan. Jadi sunnahnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu bagi orang sendirian, berjamaah juga bisa, orang yang bepergian juga, orang yang merdeka juga, budak juga disunahkan, orang banci juga disunahkan, dan orang perempuan juga disunahkan. Itu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi fal jama'atu matlubatun fiha. Jadi sholat Idul Fitri itu disunahkan berjamaah. Ya, disunahkan berjamaah. Jadi sholat Idul Fitrinya itu sunnah, berjamaahnya itu sunnah. Jadi walaupun sholat Idul Fitri nggak berjamaah, ya tetap mendapat kesunatannya sholat Idul Fitri. Kok berjamaah? Mendapat kesunahannya sholat Idul Fitri, juga mendapat kesunahannya berjamaah. Ya. Loh, yang sunnah berjamaah itu, ya, bukan orang perempuan yang cantik dan bukan orang perempuan yang mempunyai tingkah pola. Ya. Jadi begini, sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu disunahkan. Laki-laki pun disunahkan, perempuan disunahkan. Sudah. Sendiri juga bisa, berjamaah juga bisa. Tapi disunahkan untuk berjamaah. Yang disunahkan berjamaah itu siapa? Bukan orang perempuan yang cantik. Bukan orang perempuan yang punya tingkah pola, kakean pola. Bukan, itu makro. Jadi menghadirinya itu makro. Kalau sholatnya tetap sunnah, jangan salah paham. Jadi sholat Idul Fitri itu laki-laki, perempuan, sunnah. Idul Fitri, Idul Adha. Menghadiri jamaah ke masjid, ke tempat-tempat jamaah yang di situ, ya, terkumpul banyak orang, laki-laki atau dan perempuan. Itu kalau orangnya perempuannya itu cantik, makruh malahan. Atau enggak cantik tapi kakean pola, rodok kemenyek nih udah. Nah, itu aduan gak nekani jamaah. Sebab nanti menimbulkan fitnah. Gitu. Jangan salah paham. Kalau sholatnya ya sunnah, loh ya apa? Ya sunnah, ya sholat di rumah. Sholat di rumah. Nah, ini yang dimakruhkan bagi orang yang cantik dan orang yang punya tingkah pola, perempuan yang punya tingkah pola itu menghadiri jamaahnya yang dimakruhkan itu, ya. Amal ajuzu anapun utai wong kang tuwa, wong wadon tuwa iku fatahduru mongko nekanono sapa sing ajuz al ida ing salat Id fi siyabi baitiha ing dalem pakaian omahe ajuz bilati bin klan tanpa nganggo wangi-wangi. Sedangkan orang yang sudah, perempuan yang tua-tua yang lanjut usia itu tetap disunahkan untuk menghadiri jamaah di mana tempat jamaah itu diselenggarakan. Cuma pakaiannya nggak usah maca, nggak punya pakaian baru, pakaian yang biasa dipakai di rumah itu, tanpa memakai parfum, begitu. Karena apa? Durung tutup di masjid itu sudah menimbulkan fitnah. Apa? Pengaruh terhadap orang lain. Apa manis lewatnya bareng-bareng wong lanang, lihat di ngarepe wong lanang yang mburi, mambune wangi, ya. Nah, ini terjadi di situ. Ya. Belum lagi nanti di masjid, lewatnya di mana, bareng-bareng, ya. Itu makruh katanya.
Tapi katanya pengarang kitab Kifayatul Akhyar, Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Asy-Syafi'i, itu lebih baik haram. Itu malah. Jadi lebih baik dipastikan keharamannya bagi perempuan cantik dan orang yang punya tika pola itu. Karena apa? Kalau dulu zamannya Kanjeng Nabi diperbolehkan, karena apa? Dulu fitnahnya nggak seperti sekarang, ya. Jadi orang perempuannya tidak menampakkan perhiasannya, ya. Laki-lakinya juga tidak mau apa? Namanya zaman dulu, zaman kuno. Sekarang seiring dengan kemajuan zaman, ya, ini pengaruh tambah besar, ya. Lebih banyak mafsadatnya katanya daripada kebaikannya. Jadi itu. Jadi menurut pengarang kitab Kifayatul Akhyar, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Asy-Syafi'i bin Muhammad Asy-Syafi'i, itu yang bagi dipastikan keharamannya saja. Terus sampai gitu. Wis akean gak genai wis gitu ya. Nanti menimbul apa? Iya, kan kalau apa ya? Zaman sekarang ya, ke masjid itu ya berdandan ya, bersolek ya, pakai minyak harum, anaknya cantik ya, apalagi walaupun bukan anak-anak remaja yang sudah agak-agak dewasa, emak-emak ya, tapi rodo-rodo tingkah pola rodo endel ya. Itu hukum asalnya makruh saja, tapi kalau menurut Imam Taqiyuddin tadi itu sebaiknya dipastikan keharamannya. Artinya apa? Ada yang mengatakan haram isiku. Zaman ini Nabi bin diperintah sampai wong khat dikon teko. Dikamel salat dikon teko tok. Pola waktiku wong sesethithik perlu diake. Saiki wong akeh. Gak perlu akeh-akehan niku, wis akeh wong teko wisan. Ya. Terus dan lagi kalau zaman dulu yang laki-laki ya namanya dulu ya tuhu-tuhu ya. Nggak mau melihat perempuan, artinya menutup matanya, bukan ditutup begini ya, tidak mau melihat. Kalau sekarang ya, dan yang perempuan juga begitu. Ya. Iya. Jadi jangan salah paham, sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu disunnahkan laki-laki juga, perempuan juga. Cuma untuk hadir ke tempat jamaah, ini yang ada perbedaan pendapat. Kalau laki-laki jelas ya sudah sunnah, ya. Kalau perempuan, ya ini hanya perempuan yang tua tanpa pakai minyak wangi dengan pakaian yang ada di rumah itu yang disunnahkan. Untuk yang lain justru makruh. Malah tadi itu ada yang mengharamkan. Karena apa? Lebih banyak mafsadatnya daripada kebagusannya. Begitu, ya. Jadi sendirian juga iya. Kalau sendirian ya nggak usah khutbah, ya. Khutbah ambil sopo wong dhewean, ya. Itu luluruan ambil bojone ya. Ya nggak usah khutbah, ya. Salat Idul Fitri itu nggak ada ketentuan karena sendiri boleh, berjamaah boleh. Jamaahnya ya karep 2, 3 monggo ya. Nggak, kalau sendirian nggak disyaratkan khutbah ya. Jadi orang yang cantik walaupun nggak kemenyek ya di sini, walaupun nggak kakean pola di sini, tidak sunnah mendatangi tempat jamaah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Juga sebaliknya begitu. Orang yang tingkah pola atau punya tingkah yang ya tingkah yang endel itu ya, endel, walaupun tidak cantik juga nggak disunahkan. Malah makruh. Malah tadi itu ada yang mengharamkan tadi itu.
Jadi yang ada khilafnya itu hadir ke tempat jamaah. Kalau sholat Idul Adha, Idul Fitrinya nggak ada khilaf. Kedua-duanya sunnah. Artinya mazhab Syafi'i loh ya. Kalau mazhab yang lain ada yang mewajibkan ya. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu kedua-duanya dilakukan setelah menyempurnakan ibadah. Ya. Menyempurnakan ibadah. Apa itu? Idul Adha itu dilakukan setelah menyempurnakan ibadah hajinya. Jadi ibadah haji itu berakhir ya setelah balang jumroh Aqobah itu tahallul, kemudian kalau yang mau sholat Idul Adha, Idul Adha. Setelah selesai rangkaian ibadah haji, selesai ya, nah itu melakukan sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri juga setelah melakukan penyempurnaan ibadah puasa. Setelah puasa Ramadan 30 atau 29 hari selesai, melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi kedua-duanya dilakukan setelah menyempurnakan ibadah gitu. Bagi yang haji, tapi kalau yang tidak haji ya enggak ya. Bagi yang tidak haji ya enggak ya. Wa waktu sholatul Idi utai waktune salat Idul utai waktune salat riyo iku ma barang baina tulu isyamsi ing dalem antarane metune srenge wa zawaliha lan lingsire srengenge. Waktunya salat Id Idul Fitri atau Idul Adha itu antara terbitnya matahari dan condongnya matahari dari tengah-tengah langit. Jadi antara keluarnya matahari sampai waktu beduk itu jam 8 monggo, jam 9 monggo, jam 11 monggo, asalkan belum beduk. Tapi nggak lumrah kalau sholat jam setengah 11 itu nggak lumrah, panas sisan. Malah orang balapan iroto isu-isuan ya. Kalau sholat Idul Adha itu sunnah yang lebih baik agak dipagikan. Masalahnya apa? Biar kesempatan untuk menyembelih kurban agak panjang setelah sholat Id. Tapi kalau sholat Idul Fitri agak ditelatkan. Sampai waktu duha agak ditelatkan sedikit. Karena apa? Karena memperluas orang yang zakat fitrah. Karena afdolnya zakat fitrah itu setelah sholat subuh sampai sholat Id itu. Jadi biar luas, jadi rodok dilambat no. Akhirnya rodok diaman titik cek mari zakat fitrah wong-wong sing zakat fitrah itu. Kalau Idul Adha enggak, karena sebelum Idul Adha ini tidak ada kegiatan apa-apa. Setelahnya ada. Apa itu? Penyembelihan kurban. Makanya agak pagi. Itu agak digeser agak pagi. Ya. Ada yang ditanyakan dah? Untuk